keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Miss Lila. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Hari ini kita akan membahas mengenai informasi tentang keadaan cuaca. Nah, informasi ini dapat disampaikan melalui teks dan gambar. Informasi yang berhasil diidentifikasi dapat disusun menjadi cerita baru menggunakan kalimat kita sendiri. Nah, teman-teman, teks tentang keadaan cuaca berisi kosakata tentang keadaan cuaca. Contohnya, dingin, panas, bersinar, berangin, petir, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi informasi tentang keadaan cuaca dalam teks tulis. Misila akan bacakan teks ini. Teman-teman perhatikan dan dengarkan dengan baik. Hujan deras. Hari ini Ari dan ayahnya berencana pergi memancing. Sayangnya sejak pagi hujan turun dengan deras. Langit tampak begitu gelap, angin pun berhembus dengan kencang. Petir terdengar menggelegar dan tampak menyambar-nyambar di langit. Ya, apakah kita jadi pergi memancing? Tanya Ari pada ayah yang sedang duduk membaca koran. Sepertinya tidak, Nak. Maaf ya Nak. Sejak pagi hujan turun dengan deras. Tidak ada tanda-tanda akan reda. Kita tidak mungkin memancing saat cuaca seperti ini, jawab ayah Ari. Wajah Ari seketika murung. Ia tampak kecewa. Padahal belum musim hujan, tetapi mengapa akhir-akhir ini sering hujan ya? Begitulah cuaca, Nak, tidak dapat ditebak. Apalagi sekarang sedang terjadi pemanasan global. Hal itu menyebabkan cuaca semakin tak menentu. Jelas ayah Ari. Bagaimana jika minggu depan cuaca cerah dan tidak hujan? Kita pergi memancing. Wah, setuju ya, seru Ari. Nah, kira-kira informasi apa yang kita dapatkan dari teks ini? Informasi yang kita dapatkan dari teks yang sudah Misla bacakan adalah seperti ini, teman-teman. Sejak pagi hujan turun dengan deras, langit tampak begitu gelap. Angin pun berhembus dengan kencang, petir terdengar menggelegar dan tampak menyambar-nyambar di langit. Ini informasi pertama. Informasi yang kedua, cuaca tidak bisa ditebak apalagi sekarang sedang terjadi pemanasan global. Hal ini menyebabkan cuaca semakin tidak menentu. Nah, teman-teman, itu adalah informasi yang kita dapatkan dari teks yang sudah Misla bacakan. Teman-teman bisa merangkainya sendiri atau menceritakan kembali dengan kalimat teman-teman sendiri. Mestilah informasikan kembali bahwa teks tentang cuaca bisa mengenai tentang iklim tropis, musim kemarau, musim hujan, dan pancaroba. Sedangkan Indonesia memiliki iklim tropis. Teman-teman bisa perhatikan gambar yang sudah Misla tampilkan. Di sini ada 2 buah gambar. Gambar yang pertama tentang musim kemarau dan gambar yang kedua tentang musim hujan. Di mana Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya, kita akan menggali informasi dari sebuah pertanyaan. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan cuaca? Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan iklim dan iklim tropis? Pertanyaan ketiga, jelaskan pengertian dari pancaroba. Dan pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan musim kemarau dan musim hujan? Teman-teman,
kita akan menggali informasi dari pertanyaan yang Sila bacakan. Dari pertanyaan ini, teman-teman akan menemukan informasi baru. Nah, mari kita lihat jawaban dari pertanyaan yang sudah Sila bacakan. Kira-kira jawabannya apa ya? Mari kita lihat. Nah, ini adalah jawabannya. Yang pertama mengenai cuaca. Nah, Sila akan bacakan jawaban dari pertanyaan pertama. Cuaca merupakan perubahan suhu, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Cuaca biasanya berlangsung singkat. Pertanyaan kedua tentang iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lainnya. Selanjutnya, iklim tropis adalah sebutan bagi daerah yang memiliki suhu hangat dan disinari oleh sinar matahari sepanjang tahun. Sedangkan pancaroba adalah peralihan musim ditandai oleh keadaan udara tidak menentu, banyak angin besar dan sebagainya. Peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Nah, jawaban dari pertanyaan selanjutnya yaitu tentang musim. Musim merupakan peristiwa yang terjadi pada setiap tahun yang berdasarkan pada kondisi cuaca dalam jarak dan waktu tertentu. Nah, musim itu ada dua teman-teman, ada musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan atau musim basah adalah musim dengan ciri meningkatkan curah hujan di suatu wilayah dibandingkan biasanya dalam jangka waktu tertentu secara tetap. Musim hujan hanya dikenal di wilayah dengan iklim tropis. Sedangkan musim kemarau atau musim kering adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Alhamdulillah, teman-teman sudah mendapatkan informasi baru dari pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab tadi. Sekarang teman-teman sudah mengetahui ya apa itu cuaca, iklim, dan musim. Selanjutnya kita akan membuat pertanyaan dari sebuah teks. Sebelum kita membuat pertanyaan, teman-teman membaca terlebih dahulu teks yang sudah Sila tampilkan. Buat dari teks yang sudah teman-teman baca. Berikut ini adalah contoh pertanyaan berdasarkan teks yang sudah teman-teman baca. Sila membuat 4 pertanyaan. Akan Sila jelaskan satu persatu pertanyaan yang sudah dibuat. Pertama, apa yang disampaikan dalam teks tersebut? Pertanyaan pertama menggunakan kata tanya apa. Dan pertanyaan kedua, kapan perubahan cuaca dapat terjadi? Pertanyaan kedua menggunakan kata tanya kapan. Nah, yang ketiga, bagaimana ciri-ciri cuaca cerah? Nah, pertanyaan ketiga dan keempat sama ya teman-teman, menggunakan kata tanya bagaimana. Di mana di teks yang teman-teman baca itu ada informasi mengenai ciri-ciri cuaca cerah dan cuaca ekstrim. Nah, ini teman-teman contoh dari pertanyaan atau membuat pertanyaan dari teks yang teman-teman baca. Mudah-mudahan teman-teman semakin mengerti ya prosesnya atau bagaimana cara membuat kalimat tanya berdasarkan teks yang sudah teman-teman baca. Teman-teman bisa menggunakan kata tanya apa, kapan, bagaimana, di mana, siapa, dan mengapa. Dan jangan lupa menggunakan tanda tanya di akhir kalimat.
Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Misila sampaikan bermanfaat buat kalian dan teman-teman dimudahkan dalam proses belajarnya. Tetap semangat, rajin belajar, dan jaga kesehatan dan selalu berbuat kebaikan. Baik teman-teman, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.